Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mau uang 1 miliar, miliki kebiasaan ini. Mencapai 1 miliar rupiah, apakah ini terlalu jauh untuk rata-rata orang Indonesia? Anda benar. Bagi sebagian besar, rata-rata orang Indonesia mencapai 1 miliar rupiah memang terasa sangat jauh dan mungkin tidak realistis dalam waktu singkat. Ini bisa jadi terlihat menekan dan bahkan membuat beberapa orang meragukan atau putus asa sejak awal. Tapi 1 miliar rupiah di sini hanya sebagai angka contoh dalam menjelaskan. Berapa nominal idealnya yang ingin dicapai, tentu Anda sendiri yang tahu. Banyak praktisi Law of Attraction menggunakan angka ini sebagai contoh yang memotivasi untuk menunjukkan bahwa tidak ada batasan dalam menarik kekayaan. Mereka bertujuan untuk memperluas pola pikir pendengar agar berani bermimpi besar dan tidak membatasi diri pada angka-angka yang kecil. Ini adalah cara untuk menantang kepercayaan yang membatasi, mendorong orang untuk berpikir di luar zona nyaman finansial mereka. Inti dari Law of Attraction adalah melepaskan diri dari keterbatasan pikiran dan keyakinan yang ada saat ini. Jika seseorang hanya membayangkan apa yang realistis berdasarkan penghasilan atau kondisi mereka saat ini, maka mereka mungkin tidak akan pernah menarik hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan. Law of Attraction mendorong untuk bermimpi besar tanpa terbebani oleh realitas saat ini. Meskipun 1 miliar rupiah mungkin sepertinya adalah tujuan akhir, tapi sebenarnya yang ingin benar-benar Anda capai mungkin tidak perlu sebesar itu. Mungkin Anda hanya butuh 200 juta, 500 juta, atau hanya 800 juta rupiah. Itu pun sudah bersyukur. Tapi kalau sampai mencapai 1 miliar rupiah, bahkan melampauinya, anggaplah itu bonus. Tapi bagi Anda di masa lalu yang pernah merasakan punya 1 miliar rupiah di rekening, tentu ini pengecualian. Anda bisa tetapkan target nominal yang lebih besar untuk dicapai. Proses mencapai tujuan tersebut seringkali melibatkan langkah-langkah kecil, namun dengan menetapkan tujuan yang besar, seseorang diharapkan akan lebih termotivasi untuk mengambil tindakan yang lebih berani dan mencari peluang yang mungkin tidak terpikirkan jika hanya menetapkan tujuan kecil. Ini semacam trik psikologi untuk menaikkan batas atas finansial Anda sehingga diharapkan bisa melampaui rekor pendapatan Anda sendiri saat ini. Regangkan otot finansial Anda sejauh mungkin untuk menipu pikiran Anda sendiri. Pernah di video terdahulu disampaikan jika yang ingin dicapai adalah di 250, latihlah dengan beban atau kecepatan 2 kali lipat atau lebih. Berlatihlah seolah-olah target Anda itu di 500 atau 1000. Padahal aktual yang ingin dicapai sebenarnya tidak perlu sebesar itu. Tujuan finansial yang besar, misalnya target pendapatan 1 miliar rupiah dibandingkan 10 juta rupiah, itu ini secara alami akan lebih memotivasi. Ini mendorong Anda untuk berpikir di luar kebiasaan dan mencari cara-cara inovatif untuk mencapai target tersebut. Tujuan yang kecil seringkali kurang menantang dan dapat menyebabkan rasa cepat puas atau kurangnya dorongan untuk berinovasi. Tujuan besar memaksa Anda untuk mengembangkan visi yang lebih luas tentang bisnis, pekerjaan, dan potensi diri Anda. Mencapai 1 miliar rupiah bukanlah tentang menunggu uang jatuh dari langit. Ini adalah tentang menumbuhkan pola pikir kelimpahan, mengambil tindakan yang terinspirasi, dan secara konsisten menyelaraskan diri dengan tujuan finansial Anda. Kunci utamanya terletak pada kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan adalah fondasi dari setiap kesuksesan yang besar. Dan dengan menerapkan kebiasaan tepat, Anda akan mulai membangun jalur yang tak terhentikan menuju kemakmuran. Law of Attraction bukanlah sihir, melainkan sebuah prinsip universal yang menyatakan bahwa energi yang Anda pancarkan akan menarik kembali energi yang serupa. Dalam kaitannya dengan kekayaan, ini berarti pikiran, perasaan, dan tindakan. Anda secara konsisten akan menarik pengalaman dan peluang yang sejalan dengan apa yang Anda fokuskan. Take action.
Ya, tindakan adalah jembatan yang sangat penting antara niat dan manifestasi hasil. Law of attraction sering disalahpahami sebagai duduk diam dan berharap. Padahal ia selalu menekankan pentingnya mengambil tindakan yang selaras dengan keinginan Anda. Pikiran dan perasaan adalah fondasi yang menarik energi, tetapi tindakanlah yang mengubah energi abstrak itu menjadi realitas konkret. Saya pernah mendengar seorang motivator mengatakan tindakan itu adalah yang paling penting mewujudkan sesuatu. Memang untuk hal tertentu saya setuju, misal saya ingin segelas kopi, kalau saya tidak bergerak memesan segelas kopi atau membuatnya sendiri di dapur, tentu segelas kopi tidak akan bisa hadir. Atau contoh yang lebih besar, bayangkan Anda ingin membangun rumah. Anda bisa memvisualisasikan rumah impian, merasakan kegembiraannya, dan menegaskan bahwa Anda memiliki rumah itu. Namun tanpa tindakan, membeli tanah, mencari arsitek, menyewa kontraktor, letakkan batu pertama, dan sebagainya, rumah itu tidak akan pernah terwujud secara fisik. Tapi kenapa tidak semua tindakan menghasilkan? Jika memang pasti menghasilkan, tentu orang yang mengambil tindakan paling banyaklah juaranya. Ini adalah poin yang paling menentukan memang. Tidak semua tindakan akan langsung menghasilkan seperti yang Anda inginkan, atau bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Ada beberapa alasan untuk ini. Tindakan yang tidak selaras. Jika tindakan Anda didasari oleh keputusasaan, keraguan, atau rasa kekurangan, misalnya melamar pekerjaan yang Anda benci hanya karena butuh uangnya, energi yang Anda pancarkan akan menolak hasil yang Anda inginkan. Tindakan yang prematur atau tidak tepat waktu. Terkadang kita mengambil tindakan yang benar, tetapi waktunya belum tepat. Alam semesta mungkin sedang menata elemen-elemen lain agar hasil yang lebih besar dapat terwujud. Fokus pada kekurangan. Jika Anda bertindak tetapi pikiran Anda masih terus fokus pada kurang, sulit, atau tidak mungkin, tindakan Anda bisa jadi tidak efektif karena energi dominan Anda masih aktif. Kurangnya keyakinan. Tindakan tanpa keyakinan penuh pada proses atau tujuan seringkali seperti mengayuh sepeda dengan rem tangan terpasang. Jadi benar bahwa tidak semua tindakan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Ini bukan karena tindakan itu sendiri tidak penting, melainkan karena kualitas energi di balik tindakan tersebut. Itulah kenapa mewujudkan tujuan finansial melampaui sejumlah uang yang pernah dicapai selama ini, walaupun Anda mau ambil tindakan, tetapi tidak selaras, tidak tepat waktu, masih fokus pada kekurangan, dan tidak yakin, maka tindakan Anda bisa menjadi kurang efektif. Kenapa? Karena terlalu banyak keyakinan negatif atau mental block tentang uang, kekayaan, dan orang-orang kaya di dunia ini, yang membuat kualitas energi di balik tindakan menjadi rendah. Selain tindakan terinspirasi, pendekatan ilmiah bisa dilakukan. Ini bisa dipelajari dan direncanakan. Contoh, edukasi finansial berkelanjutan. Untuk menghasilkan 1 miliar rupiah atau nominal berapapun tujuan finansial Anda, belum memahami bagaimana uang bekerja. Luangkan waktu setiap hari untuk mempelajari tentang investasi, manajemen uang, strategi keuangan, dan peluang bisnis. Baca buku, ikuti kursus online, dengarkan podcast, atau tonton video dari para ahli keuangan. Pengetahuan adalah kekuatan, dan semakin Anda memahami dunia uang, semakin Anda bisa menarik. Terapkan target membaca 1 buku keuangan setiap bulan atau mendengarkan 1 episode podcast keuangan setiap hari. Kenali dan maksimalkan sumber penghasilan. Lihatlah potensi pendapatan Anda saat ini dan di masa depan. Apakah ada peluang untuk meningkatkan pendapatan Anda di pekerjaan saat ini? Bisakah Anda memulai usaha sampingan? Apakah keahlian unik yang Anda miliki yang dapat dikonversikan menjadi uang? Setiap hari, pikirkan minimal 1 cara baru untuk menciptakan atau meningkatkan aliran pendapatan. Ini bisa sekecil mengenali peluang untuk menabung atau sebesar mengembangkan ide bisnis baru. Buat daftar ide-ide penghasilan tambahan dan mulai riset atau ambil langkah-langkah kecil untuk mewujudkan. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kelola uang dengan bijak meskipun masih sedikit. Bagaimana Anda mengelola uang yang Anda miliki saat ini adalah cerminan dan bagaimana Anda akan mengelola uang yang lebih besar. Berlatihlah pengelolaan uang yang cermat setiap hari. Ini termasuk membuat anggaran, melacak pengeluaran, menabung sebagian dari penghasilan Anda, sekecil apapun, dan investasi secara bijak. Setiap tindakan disiplin finansial adalah sinyal kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima lebih banyak.
Otomatiskan tabungan Anda. Tetapkan persentase tertentu dari setiap penghasilan yang langsung masuk ke rekening tabungan atau investasi Anda. Bergaul dengan orang-orang yang punya pola pikir kaya. Lingkungan Anda sangat mempengaruhi pola pikir dan keyakinan Anda. Carilah mentor, teman, atau sekelompok orang yang memiliki tujuan finansial serupa atau yang sudah mencapai kesuksesan finansial. Diskusikan ide, bagikan pengalaman, dan dapatkan inspirasi dari mereka. Energi mereka akan menular dan membantu Anda tetap termotivasi dan yakin. Hadiri seminar, workshop, atau bergabunglah dengan komunitas online yang berfokus pada pengembangan diri atau finansial. Jadi amati diri Anda sekarang. Law of Attraction bukanlah tentang duduk diam dan berharap. Bekerja paling efektif ketika dipadukan dengan tindakan yang terinspirasi dan pendekatan ilmiah. Tindakan ini adalah jembatan antara dunia batin Anda dan manifestasi eksternal. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-446 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.